Kasus tuntutan ganti rugi Mari Sumeisei membuka fakta baru adanya dugaan markup dana lahan dari 2,5 miliar menjadi 7,5 miliar. Persoalan ganti rugi lahan di lokasi pembangunan Bendungan Kuwil, Kawangkoan, Minahasa Utara, Sulawesi Utara makin memanas. Ahli waris keluarga Mari Sumeisei yang mengklaim sebagai pemilik tanah seluas 4 hektar yang berada di lokasi proyek pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan, namun tidak menerima uang ganti rugi lahan, buka suara terkait temuan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara saat kasusnya ditangani oleh Kejati Sulut. Kuasa hukum Mari Sumeisei, James Tuwo SH, belak-belakan ungkap terkait markup dana miliaran rupiah itu. Ya, terima kasih teman-teman bahwa saya sebagai kuasa dari Mari Sumeisei yang masalah Waduk Kuwil di beberapa media yang mana ada wawancara, saya melihat di situ adalah kebohongan publik yang saya dengar. Ya, saya tonton. Karena saya tahu bahwa keluarga ahli waris Sumeisei ini, ya, Mari Sumeisei mempunyai hak tanah yang benar di Waduk Kuwil. Contohnya 2018 bahwa keluarga ini sudah menyampaikan bukti-bukti surat yang lengkap kepada ATR, ya, BPN. Tanda terima ada. Kedua, seluruh kelurahan Kolongan, ya, menyatakan bahwa tanah milik Sumeisei itu benar berada di dalam kawasan waduk. Ini bukti yang kita alami, yang kita lihat. Dan surat-surat registernya benar. Dan tidak ada tumpang tindih dengan yang lain. Yang mengaku-mengaku, ya, contoh, Agu, tidak ada tanah di situ yang tumpang tindih dengan Ibu Mari Sumeisei. Kedua, Karundeng, tidak ada tumpang tindih di situ. Ya, nyata-nyata bahwa keluarga Mari Sumeisei adalah benar, mempunyai hak, ya, dari kelurahan ada surat, dari desa Kolongan ada surat, ya, dan keterangan dari desa, ya, ini ada dua desa ini kalau nggak salah di situ, ya, desa Kolongan, kecamatan Pelawat, ya, dia punya surat hak milik, punya register desa, tidak ada tumpang tindih dengan orang lain. Jadi kalau saya menonton, melihat apa yang dieksplor oleh ketua balai, ya, atau apakah dia ketua balai atau yang berwenang di situ, saya lihat ini adalah kebohongan publik. Kenapa saya bilang kebohongan publik? Ada yang tidak benar di dalam menempatkan penggantian kepada orang lain. Satu, Karundeng, ya, atas nama Karundeng, Yopi Karundeng, ya, di situ ada anggaran 7, berapa miliar. Tetapi perlu tanda tanya, kenapa yang bersangkutan hanya terima 2,5? Ya, perlu ditanya-tanya. Kita dugaan ini harus kita selidiki, dugaan ini benar atau tidak. Suatu temuan yang kami lihat bahwa ada markup di dalam suatu proyek, ya, itu tidak main-main markupnya, ya, 2,5 di markup jadi 7, berapa. Nah, itu sudah dipantau kemarin oleh kejaksaan, ya, pernah dipanggil dan orang itu mengaku kami hanya menerima 2,5 miliar, tetapi dianggarkan 7, berapa miliar. Saya melihat ini adalah suatu kerugian negara, uang negara yang dirugikan. Jadi saya harap kalau ini boleh dilaporkan sampai ke KPK, mari
kita sama-sama menilai ini, ya. Kalau melihat apakah proyek ini benar, 7 miliar, 7,5 miliar, itu ada pengakuan daripada si penerima uang, ya. Dianggarkan 7,5, dia terima hanya 2,5. Nah, ini tolong diatensi, ya. Bapak-bapak yang berwenang tolong diatensi ini, ya. Tolong diperiksa benar tidaknya ini, ya. Kedua, si Agung tanahnya bukan di desa, ya, masuk di dalam waduk, tetapi kok disampaikan masuk di area waduk dan masuk di dalam penggantian ganti rugi. Ini tolong tolong dicek benar-benar. Saya mau jangan ada kebohongan publik di sini, ya. Karena semua lurah menyatakan bahwa ini Sumese punya. Yang lain saya sampaikan, ada yang disampaikan oleh ketua balai. Kenapa nggak lawan perdata? Perdata siapa yang harus dilawan? Kami sebagai kuasa hukum Sumese, perdata yang harus kita lawan siapa? Sedangkan si Karundeng tidak tumpang tindih dengan kita. Si Ago tidak tumpang tindih dengan kita. Nah, kepada siapa saya bertanya? Tolong diklarifikasi baik-baik. Jangan memberikan suatu kebohongan publik. Saya bisa menangani. Dan kami sebagai kuasa, kami bangga pemerintah membangun waduk ini untuk kepentingan, ya, kepentingan masyarakat banyak. Kami tidak menghalang-halangi program pemerintah, tapi kami tidak senang dengan oknum-oknum yang nakal, yang bermain mencari kesempatan di saat membuat suatu proyek ini. Saya tidak mau. Itu sebagai kuasa hukum, kita ingin mencari oknum-oknum yang tidak benar. Tapi kalau program pemerintah, kami dukung penuh dalam situasi yang ada. Saya mendukung program Pak Gubernur, Pak Presiden memberikan kesempatan buat warga Sulawesi Utara mendapatkan waduk, mengalirkan air. Tetapi cara prosesnya penggantian kepada masyarakat adalah yang tidak benar. Bahwa oknum-oknum ini mencari suatu kesempatan penggantian rugi kepada orang lain yang tidak punya hak mendapatkan status sebagai pemilik tanah itu, ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Coba selidiki, ada nggak penggantian 7,5, ya, yang diganti hanya 2,5. Di mana sisa uangnya? Kemana uang sisanya? Coba dipertanyakan. Kalau itu tidak benar, tolong transparan, ya, tolong transparan. Benar nggak? Sehingga apa yang disampaikan oleh klien kami, ya, semua itu bisa kita pertanggungjawabkan, gitu. Begitu juga sebagai ketua balai, pertanggungjawabkan dong apa yang dia ngomong, apa yang dia publiskan, ya. Karena apa? Suatu proyek yang mendirikan suatu apa aja harus diumumkan, ya, harus ada pelang pengumuman. Proyek ini bernilai berapa triliun, ya, harus ada di situ. Masyarakat bisa tahu, masyarakat bisa menilai berapa yang sudah habis dalam proyek ini, berapa yang sudah diganti oleh ATR atau oleh balai sungai ini kepada masyarakat, sehingga tidak salah. Jangan ujung-ujungnya pembohongan publik. Satu contoh, keluarga Sumese kok tidak pernah datang, ujung-ujungnya nanti ada penggantian baru datang. Itu saya tidak mau membicarakan seperti itu. Tolong diklarifikasi yang benar. Jangan menyalahkan klien kami, tetapi klien kami sampai sekarang bukti kepemilikan ada, dan bukti bahwa tanah itu masih dia kuasai dari dulu. Dia punya peta yang benar, ya. Dia sering melihat, tetapi apa daya, ya, dengan kekurangannya, kemampuannya, mungkin selalu dibodohi atau dicurangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi langkah hukum selanjutnya seperti apa, Pak? Langkah hukum selanjutnya sekarang sudah dalam proses. Kalau bisa kami akan memberikan suatu surat ke kejaksaan, ke KPK, ya, walaupun, ya,
walaupun pada waktu menentukan tim, ya, tim itu ada unsur-unsur kejaksaan, ada unsur ini, tapi tolong dong dilihat dong yang benar, ya, tolong dilihat. Mau menentukan sesuatu itu memang ada tim, tetapi tolong dilihat faktanya, jangan hanya mendengar selintingan tapi tidak lihat ke lapangan, tidak lihat benar enggak ini masyarakat yang punya. Kami sebagai kuasa hukum ingin membela keluarga Mari Sumese dengan suatu kepemilikan yang benar. Yopi Karundeng, salah seorang penerima uang ganti rugi lahan yang mencaplok lahan Mari Sumese, saat terperiksa mengaku di hadapan penyidik Kejati bahwa dia menerima uang sebesar 2,5 miliar dari anggaran 7,5 miliar atas namanya. Pihak Balai Wilayah Sungai Sulawesi Utara, lewat Kepala Balai Ikomang Sudana, membantah ada markup dan berjanji akan transparan menunjukkan bukti-bukti dokumen pencairan. Kuasa hukum yang ketika mereka menonton berita, mereka mengatakan bahwa apa yang diberikan keterangan oleh Kabalai sendiri itu banyak yang tidak match. Salah satunya salah, mereka tidak terima karena katanya mereka sudah melapor dan membawa berkas dari 2018. Sementara konferensi pers kemarin Pak Kabalai bilang mereka baru menyatakan keberatannya 2021 dan mereka marah. Kemudian terkait tanah, mereka tidak mempunyai persoalan tanah dengan siapapun. Pure memang mereka datang meminta untuk pembayaran karena mereka tidak bersengketa dengan siapapun. Kalau Christian Angu katanya itu adalah sengketa dengan Wenas di lahan yang lain. Sementara yang Yopi Karundeng itu pun mereka yang mengambil sebagian tanah dari mereka. Tanggapan sendiri dari Balai bagaimana? Ya, terima kasih Bu. Nanti Bu Desi juga bisa nambahkan terkait dengan pengadaan ini kan sudah lama dimulai, ada sejak tahun 2015 ya. Sebelum Pak Komang ada ya. Ya. Jadi Bu Mari Sumese itu pengadaan tanahnya 2015. Belum ada atas nama Ibu Mari Sumese, kan di daftar nominatif. Itu yang saya bilang kemarin, proses pengadaan tanah itu, Balai Wilayah Sungai itu adalah sebagai pemohon dan perencana, kemudian menyampaikan permintaan penlok ke gubernur. Pelaksanaan pengadaan tanahnya itu oleh ATR BPN. Nah, pada saat itu, ketika pendataan adalah bidang-bidang tanahnya, atas nama siapa, tanam tumbuhnya dihitung juga. Nah, yang muncul nama itu ketika pendataan itu adalah si siapa? Yopi Karundeng sama hanya Christian Agu. Itu pun Dengan data-data itulah makanya BPN mendata itu semua. Kemudian kemudian membuat daftar nominatif. Daftar nominatif saya sampaikan kemarin adalah sebelum keluar daftar nominatif, Jasa Persel itu menilai dia. Bidang tanahnya, tanam tumbuhnya diberi nilai sesuai dengan ketentuan. Keluarlah nilai objek tanah itu. Itu daftar nominatif. Jadi bukan ketika pelaksanaan itulah si atas nama Mari Sumese itu nggak ada di situ. Nah, ketika sudah diproses, artinya sudah ada. Kalaupun beliau mengatakan belum, ketika pengumuman, ini kan sebelum daftar nominatif keluar kan diumumkan dulu ini. Pada saat pengumuman itu kenapa 14 hari itu tidak dimanfaatkan? Itu loh. Jadi kalau kami dibilang kebohongan publik, dibohongnya di mana? Jadi semua faktanya dengan dasar-dasar itu Balai Sungai itu hanya memohon pelaksanaan kita dipercayakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 2012 itu ATR BPN. Ya. Itu pada saat itu pengumuman sudah ada, kesempatan tidak dipergunakan. Kemudian pertanyaan yang kedua, komplainnya kepada siapa? Karena bidang tanah yang Mari Sumese klaim itu, di situ ada nama dua orang itu di situ gitu. Ada Yopi Karundeng sama Christian Agu. Nah itu ya disitulah karena lahan yang dimaksud Bu Mari Sumese itu ditempatkan dua orang itu, ya yang berdua itu mengakui hak atas nama Bu Mari Sumese itu juga gitu. Izin salah Pak Kabalai, katanya kalau untuk Christian Agus sendiri lahannya ada di Kaleoran, tapi kenapa Kaleosan, tapi dititikkan ke tanahnya Ibu Mari, jadi dia merasa tidak bersengketa katanya. Nah, sebelumnya kami sudah jelaskan, ketika ada komplain dari Bu Mari Sumese ini kan sama-sama ke lapangan dicek dengan ATR BPN. Yeah. Di situ dioverlapkan, yang dimaksud Bu Mari Sumese di peta itu kan dioverlapkan, ketemulah dua bidang itu, gitu. Jadi itu kami bicara fakta-fakta yang ada, bukan karena maksud di karang-karang ada komplain bukan mengalihkan. Kalau memang betul itu memang haknya Bu Mari Sumese, kita bayar pada saat itu. Ya karena pada saat pengukuran, pada saat pendataan dan sampai dengan pengumuman,
sampai keluarnya daftar nominatif seperti itu ya diproses lah. Kenapa balai proses bayar? Karena daftar nominatif seperti itu. Tuh. Kemudian pertanyaan terakhir yang saya menanggapi dari pengacara itu adalah mengenai 2,5 sama 7 itu ya. 7 miliar. 7 miliar. Dasar-dasar kita bayar tadi adalah dasar-dasar daftar nominatif. Di situ sudah ada nilai uangnya. Kalau dibilang 7 miliar kita dibayar, dasarnya apa? Kita cuma bayar 2,5 ya? 7 miliar ya? 1,5 kan malah. 1,5 atas nama Yopi Karundeng. Kalau Christian Abu itu dititipkan 420. Yang ini cuma 420. Iya. 420 sama 1,55. Di mananya kami bayar 177 M atau 2,5 M gitu. Kuasa hukum katanya menemukan pengakuan dari Yopi Karundeng almarhum ketika diperiksa oleh kejaksaan bahwa dia menerima 2,5 miliar, tapi yang ditransfer ke dia adalah 7,5 miliar, tapi yang diterimanya 2,5. Nah, itu enggak bukti. Itu gimana meluruskan Bu Desi? Jadi bukti kita berdasarkan bukti, cuma nanti Bu Jadi Desi izin Pak Kabali saya melanjutkan. Jadi mereka akan melaporkan ke KPK untuk menelusuri markup ini katanya. Ya, kalau masalah beliau melaporkan itu haknya beliau. Tetapi kalau mau data-data lengkapnya kita akan siapkan. Ya. Bukti-bukti pertama adalah daftar nominatifnya. Kita akan tunjukkan. Kemudian bukti pembayaran juga ada. Iya, transferan ke Nah, berapapun besarnya dengan dasar itu kita bayar. Tidak ada kesempatan, tidak ada pun niat bahwa uang itu diambil oleh oknum balai katakanlah. Nggak ada itu. Karena apa? Karena begitu daftar nominatif ada nilai uangnya, kita transfer ke rekening mereka. Dan itu memang kita sangat hati-hati sekali berkaitan dengan pengadaan tanah ini. Dan ini berhubungan dengan hak-hak masyarakat itu. Jadi kita bayar sesuai dengan daftar nominatif itu. Nah, pertanyaan saya di mananya kok bisa katanya orang di mananya? Karena ada daftar nominatif, daftar bukti transfer. Nah, besarannya kalau yang diterima nanti detailnya Bu Desi siapkan data-datanya saja. Bila perlu diwayakan yang ke teman-teman ini semua gitu. Pertama daftar nominatifnya. Daftar nominatif bukti bayarnya. Gitu. Kakanwil ATR BPN Sulut menolak diwawancarai saat ditemui untuk konfirmasi dugaan markup dari 2,5 miliar menjadi 7,5 miliar anggaran pembayaran lahan Yopi Karundeng di Waduk Kuil dan meminta stafnya untuk memberikan jawaban ke media. Katanya kami dapat informasi bahwa tanah dari Mari Sumese tidak bersengketa dengan siapapun. Yang disengketakan dengan Christian Agu itu adalah lahan yang lain dengan orang yang lain, Yopi Karundeng. Itu mereka pengukurannya sudah melebihi ke tanahnya Mari Sumese. Terkait dengan adanya tumpang tindih, perlu dijelaskan juga di sini bahwa kalau tanah bersertifikat itu bukan kewenangan BPN kalau sudah bersertifikat. Tetapi terkait dengan bidang tanah yang belum bersertifikat itu kewenangannya ada di pemerintah desa. Jadi kalau dia belum bersertifikat itu bukan kewenangan BPN. Itu kan dia menggunakan berdasarkan register desa yang sampaikan. Nah, ini tanah milik si A, tanah milik si B, seperti itu. Nah, Pak, kenapa tiba-tiba ada sertifikat nama si dua nama ini, Pak? Padahal dari register desa kan menyatakan iya. Jadi itu hasil inventarisasi, dan identifikasi oleh Satgas. Di mana inventarisasi dan identifikasi itu Satgas bekerja sama dengan pemerintah desa sebagai penguasa wilayah. Siapa pemilik-pemilik tanah di situ? Nah, apabila ada konfirmasi dari pemerintah desa bahwa ini tanah milik si A, tanah milik si B, maka itu akan dicatat oleh Satgas. Tapi Pak, lahan yang dibawa oleh Christian Anggu itu berbeda dengan lahan yang milik dari Mari Sumese. Jadi tanah dan lokasinya berbeda. Itu gimana itu Pak? Sampai bisa ada seperti jadi itu. Jadi bukan berbeda tanahnya, bukan berbeda lokasi, tetapi tumpang tindih. Tumpang tindih. Dan terkait dengan laporan keluarga Sumese, dari pelaksana pengadaan tanah sudah tidak lanjuti. Di mana dari surat pertama kita menindaklanjuti dengan kita membuat ke lapangan, kita turun cek ke lokasi. Kemudian surat yang kedua mereka meminta untuk diukur kembali dan kita merespon itu. Dan setelah kita laksanakan pengukuran, di mana dalam pengukuran bidang tanah itu ditunjuk oleh keluarga Sumese, inilah bidang tanah mereka. Hasil daripada penunjukan itu kita coba overlap
overlay dengan peta kita, dan ternyata tumpang tindih dengan Dua nama itu. kedua bidang tanah tersebut, di mana bidang tanah yang atas nama Yopi Karundeng itu sudah dibayarkan tahun 2015. Kemudian bidang tanah atas nama Christian Agung, uang ganti ruginya kita titipkan di pengadilan Karena ada sengketa dengan karena Wenas. ada gugatan dari Bukan, dari Wenas. Wenas. Ya. Keluarga Wenas. Ince Wenas. Kemudian ada pencegahan juga dari keluarga Sumese terhadap pencegahan itu kita akomodir, makanya kita tidak tindak lanjut permohonan dari Christian Agung. Jadi tetap mengikuti proses dari kejaksaannya, Pak. Iya, kita menunggu hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi. Seperti apa hasil pemeriksaannya, pasti kita akan tindak lanjut. Pak Rio, bisa kasihkan konfirmasi terkait adanya usaha dari kuasa hukum Maris Sumese yang menyatakan bahwa di BPN mau dalam pencairan tanah di Waduk Kuil ada markup dari 2,5 miliar menjadi 7,5 miliar yang diberikan ke Yopi Karundeng. Gimana tanggapan dari BPN sendiri? Terima kasih. Jadi terkait dengan dugaan-dugaan yang disampaikan oleh keluarga Sumese itu sudah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi. Dan terkait dengan laporan dari keluarga Sumese di Kejaksaan Tinggi sementara berproses. Jadi dalam hal ini kita serahkan kepada pihak aparat penegak hukum dalam menangani persoalan ini. Sebelum ada statement dari Kejaksaan atau hasil pemeriksaan dari Kejaksaan, saya pun tidak atau kami dari BPN tidak bisa mendahului akan terkait dengan laporan dan hasil pemeriksaan oleh Kejaksaan Tinggi. Dalam proses kemarin di Kuil Waduk Kuil sendiri, Pak Rio posisinya menjabat sebagai apa, Pak? Ini produk tahun 2015 dan saya pada saat ini menjabat sebagai sekretaris pelaksana pengadaan tanah dari tahun 2019. Tetapi terkait dengan pekerjaan yang sebelumnya kami tetap tangani. Kan ini pekerjaan institusi ini dia, bukan pekerjaan pribadi. Jadi tetap kami mensupport, mendukung apa yang dimintai oleh Kejaksaan terkait dokumen-dokumen. Sudah berapa kali Pak Rio dipanggil oleh Kejaksaan untuk kasus pencairan Waduk Kuil sendiri? Kalau dengan Kejaksaan kita kurang tahu ada berapa kali saya dipanggil. Tapi sebentar ini saya ke Kejaksaan membawa dokumen juga. Terkait laporan Pak Ibu Sumese. Laporan Sumese, keluarga Sumese. Jadi untuk usaha dari kuasa hukum untuk melapor ke KPK sendiri, dari BPN sendiri seperti apa menanggapinya? Terkait dengan laporan-laporan ke institusi manapun, itu kami tetap akan merespon karena terkait dengan laporan ini di mana keluarga Sumese ingin mencari keadilan terkait dengan dugaan-dugaan apa oleh BPN atau dugaan-dugaan kesalahan dari pemerintah desa. Kami silakan terbuka untuk pihak siapa saja untuk mencari keadilan di negara ini. Dengan luas tanah 4 hektar, total ganti rugi yang harus diterima ahli waris Mari SUMEISEI adalah sebesar 6,4 miliar rupiah. Inilah bukti kepemilikan tanah yang dimiliki ahli waris, diantaranya surat register tanah Desa Kolongan nomor 404 yang dikuatkan surat ukur tanah. Diketahui Bendungan Kuil Kawangkoan dibangun sejak 2016 dengan total biaya konstruksi mencapai 1,9 triliun rupiah. Sebenarnya keluarga dari tahun 2017 atau 2017 sudah bermohon ke BPN untuk segera mengukur tanah kami yang kena pembangunan waduk, tapi tidak pernah ditanggapi oleh BPN. Kemudian kami menyurat ke Kejaksaan tahun 2021, tapi sudah dimasukkan dulu kelengkapan berkas 2018. 2021 kasih masuk surat ke Kejaksaan karena tidak pernah diturun ukur. Dan Kejaksaan memerintah dari BPN untuk turun ukur. Tanah itu diukur. Baru diukur? Iya. Atas perintah Kejaksaan. Wakajati, perintah Bapak Wakajati, Bapak Runtu waktu itu. Dan didapatlah hektaran lahan Ibu. Iya, tanah ada, tetapi dari
BPN mengklaim bahwa tanah itu tumpang tindih dengan siapa? Yang tentu kan yang kasih tumpang tindih ya dari dorang, karena dorang sudah mengeluarkan surat atas nama orang lain di atas petoran tanah. Ya, di luar anggaran pembebasan lahan sebesar 198 miliar. Luas lahan yang dibebaskan 281,8 hektar dan rencananya akan diuji coba bulan Oktober tahun 2022 kemudian akan diresmikan pada bulan Desember tahun 2022 oleh Presiden Jokowi.